Warga Desa Maju Makmur, Kecamatan Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu, Minggu pagi geger atas ditemukannya sesosok jasad bayi mengapung di sungai. Unisba Banjarmasin uji 3.440 calon mahasiswa baru gelombang pertama. Mengarungi kompetisi Liga 1 musim 2024-2025, PS Barito Putra meluncing skuad dan jersey baru. Halo pemirsa, selamat pagi Bumbu Hampian, Saberataan. Ketiga laporan tadi dan sejumlah berita penting lainnya telah kami siapkan untuk Anda dalam seputar Ainus Kalsel hari ini, Selasa 2 Juli 2024. Saya Dini Hajara, inilah seputar Ainus Kalsel selengkapnya. Warga Desa Maju Makmur, Kecamatan Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu, Minggu pagi geger atas ditemukannya sesosok jasad bayi mengapung di Sungai Kusambi, Desa Maju Makmur. Kepala Desa Maju Makmur Hamsuni menyampaikan penemuan jasad bayi tersebut bermula ketika salah satu warganya dari RT 2 yang hendak menuju ke kebun untuk mengambil buah gula aren di seberang ujung desa Minggu pagi sekitar pukul 6.30 WITA. Saksi merasa curiga awalnya bersama melihat tumpukan kayu seperti ada sosok jasad bayi. Merasa penasaran, saksi pun mendatangi lokasi itu dan benar yang dilihatnya jasad bayi sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Penemuan itu dilaporkan dan sontak membuat warga setempat geger dan berbondong-bondong menuju ke tepi sungai Kusambi untuk memastikan informasi tersebut. Warga pun menghubungi warga lainnya dan petugas dari Polsek Batu Licin, kemudian melakukan evakuasi jasad bayi tersebut sekitar pukul 8.30 WITA. Warga bersama-sama aparat kepolisian berenang mengevakuasi jasad tersebut. Kemudian dibawa menggunakan ambulan desa ke Rumah Sakit Amanah Husada Tanah Bumbu oleh anggota kepolisian untuk dilakukan otopsi. Hamsuni memperkirakan bayi itu bukan dari desanya karena saat penemuan arus air deras dan posisinya berada di ujung desa menuju pusat permukiman warga. Untuk pengusutannya, ia menyerahkan sepenuhnya kepada aparat kepolisian. Langsung telepon ke tempat ulun. Tolong cari kepastiannya, kebenarannya. Lalu dicek dari warga ulun dari sana menggiring warga nisut tabingin nah. Kebenaran ternyata setelah dia di sana ini benar bayi. Lalu diamankan oleh warga ulun RT 2 di sini kan. RT 3 di sini, RT 3. Berenang dia tadi mengambil dari sana. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Tanah Bumbu AKP Agung Kurnia Putra membenarkan peristiwa penemuan jasad bayi mengapung di Sungai Kusambi Batu Licin tersebut dan telah mengirimkan anggotanya ke lokasi. Polisi masih melakukan lidik atas kasus ini. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, Ainus melaporkan. Ya, pemirsa, menangkal paham radikalisme dan terorisme di Kabupaten Tanah Bumbu. Silaturahmi Kamtipmas di Desa Batuah, Kecamatan Kusan Hilir. Dalam sosialisasi itu, polisi gandeng kantor Kementerian Agama, Kemenag Tanah Bumbu, dan aparatur Desa Batuah. Polres Tanah Bumbu bersama kantor Kementerian Agama, Kemenag Tanah Bumbu, serta aparatur Desa Batuah menggelar sosialisasi dalam rangka meningkatkan daya tangkal dan kewaspadaan dini, penyebaran radikalisme dan intoleran. KBO Satintelkam Polres Tanah Bumbu, Ibtu Hendri Adi Asfiatmono mengatakan, kegiatan merupakan langkah Polri memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait paham radikalisme dan terorisme di bumi bersujud, yakni memberikan edukasi pentingnya peran masyarakat sekitar untuk selalu berkoordinasi dengan penegak hukum apabila ada warga pendatang baru untuk wajib lapor 1 kali 24 jam kepada RT setempat. Sama-sama kita ketahui tadi ada dari Kemenag, kemudian nanti kita bisa ke pemerintah daerah untuk selalu melakukan sosialisasi seperti ini ke tingkat masyarakat, baik dari tingkat rendah desa, kecamatan, bahkan nanti tingkat kabupaten,
kita terus akan lakukan terkait dengan paham-paham radikal yang memang akan bisa masuklah ke daerah kita sendiri. Sementara Kepala Desa Batuah, Mahluki, mengaku sosialisasi ini sangat penting bagi warga dan Pemdes. Mengingat 10 tahun lalu ada pengalaman pendatang di tempatnya ternyata seorang buronan paham radikalisme, sehingga kegiatan ini bisa menjadi pencerahan. Kalau kami dari Batuah sangat berterima kasih dengan adanya penangkalan radikalisme ini, karena di desa kami pernah terjadi buronan teroris dari Tangerang ke desa kami. Nah, karena itu dengan adanya hal-hal seperti ini kami sangat berterima kasih, kami sangat mendukung. Itu akan membantu kami di desa untuk menangkal radikalisme. Diharapkan melalui silaturahmi Kamtipmas ini, masyarakat bisa selalu memberikan pengawasan bersama-sama apabila ada hal yang mencurigakan, agar segera melaporkan kepada kepolisian terdekat. Sosialisasi ini di Gedung Serbaguna Desa Batuah diikuti puluhan warga, tokoh masyarakat, dan tokoh agama di desa setempat. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Minat masyarakat untuk kuliah di Uniska terus meningkat setiap tahunnya. Terbukti untuk tahun ini sebanyak 3.440 calon mahasiswa baru mengikuti ujian masuk Uniska gelombang pertama yang digelar Minggu pagi. Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin adalah universitas swasta terbesar di Kalimantan Selatan. Ini dilihat saat ujian penerimaan mahasiswa baru gelombang pertama yang diikuti 3.440 dari berbagai fakultas yang ada di Uniska Minggu pagi. Rektor Uniska Kalsel Abdul Malik mengatakan jumlah calon mahasiswa baru yang mengikuti ujian masuk di gelombang pertama tahun ini lebih banyak dibanding tahun lalu. Menurutnya untuk kuota mahasiswa baru tahun ini Uniska menyiapkan 6.000 kuota dan ini optimis bisa terpenuhi. Karena Uniska masih menyiapkan gelombang kedua dan gelombang 3 berikutnya. Tahun ini alhamdulillah ada peningkatan ya untuk mahasiswa yang ingin belajar di Uniska. Kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun yang lalu, rata-rata kita gelombang pertama itu kurang lebih sekitar 2.500 sampai 2.700. Tapi pada hari ini yang sudah daftar itu 3.440. Artinya apa? Artinya ada kenaikan ya. Jadi kenaikan yang signifikan. Fasilitas sarana dan prasarana perkuliahan terus ditambah, baik di Uniska Banjarmasin maupun di kampus Uniska Banjarbaru. Sementara kampus baru di Handil Bakti sedang dalam pembangunan gedung baru lantai 4. Di Banjarbaru. Jadi alhamdulillah di Banjarbaru juga kita menambah totalnya 12 ruang kelas baru. Kalau saat ini progresnya pembangunannya kalau di Banjarbaru sudah selesai. Kalau di sini untuk pekerjaan struktur itu sudah 87%, 3 atap selesai pekerjaan struktur, kemudian pekerjaan mekanikal, elektrikal, plumbing dan arsitekturnya itu sudah 70%. Uniska MAB membuka Fakultas Pendidikan Olahraga dan menjadi favorit baru di Uniska selain Fakultas Ekonomi. Dari Banjarmasin, M. Ahyar, iNews melaporkan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kota Banjarmasin merupakan peran semua pihak. Lembaga pendidikan negeri dan swasta memiliki andil besar dalam pembangunan insan terdidik di daerah ini. Pengembangan kualitas dunia pendidikan di Kota Banjarmasin merupakan bagian penting dalam membangun daerah, terutama meningkatkan kualitas sumber daya manusia penduduk Kota Banjarmasin. Ini disampaikan Wakil Wali Kota Banjarmasin Arifin Nur di sela acara Halo Reuni SD SMP SMA Kristen Banjarmasin. Sekolah yang sudah berdiri sejak akhir tahun 1940-an ini berperan besar dalam menghadirkan tokoh-tokoh besar bagi daerah di Kalimantan bahkan di tingkat nasional. Bahwa sejarah membuktikan bahwa dari sekolah SD Kristen ini akan menghasilkan orang-orang yang berkualitas dan akan berbakti pada bangsa negara. Contohnya Pak Teras, Pak Agustin dari Selarang juga bisa jadi 2 periode di Kalteng, Pak Said juga 2 periode juga, dan juga banyak yang lain-lain Pak, para dosen-dosen yang berhasil di sini.
SD, SMP, SMA Kristen Banjarmasin termasuk dalam Yayasan Pendidikan Kristen Majelis Sinode YPKMS GKE yang khusus melakukan penata layanan di bidang pendidikan. Peran tersebut kini tengah diupayakan lebih meningkat seiring perkembangan saat ini. Menjangkau sekolah-sekolah yang sudah banyak sekali dikelola oleh GKE, baik di tingkat sinode maupun di tingkat kemajelisan, resort maupun jemaat. Kita juga sedang meningkatkan melalui Departemen Pendidikan, meningkatkan kualitas guru-guru melalui berbagai bentuk pembinaan. Dan sekarang ini kita mulai mencoba berdasarkan keputusan sidang untuk mensentralisasikan dari peran. Halo alumni SD, SMP, SMA Kristen berlangsung meriah. Menurut Ketua Yayasan Pendidikan Kristen MSGKE Robi Mahajaya ngaki, kegiatan temu alumni dirangkai diskusi tentang tantangan dan peluang pendidikan di era digitalisasi. Kegiatan dihadiri anggota DPD RI Agustin Teras Narang, Profesor MP Lambut, Profesor Joni Bungai, dan para pengurus Majelis Sinode GKE serta undangan. Terpilih sebagai Ketua Ikatan Alumni SD, SMP, SMA Kristen Banjarmasin, Isai P. Nyapil SHMH. Dari Banjarmasin, Franky Nayawan, iNews melaporkan. Pemirsa, memperingati Hari Bayangkara ke-78, Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan menggelar apel di halaman markas Brimopolda Kalsel Senin pagi. Upacara dihadiri Gubernur Kalsel serta unsur Forkopimda. Upacara peringatan Hari Bayangkara ke-78 dipimpin langsung oleh Kapolda Kalsel, Inspektur Jenderal Polisi Winarto. Dihadiri ratusan personil kepolisian dari berbagai satuan di wilayah Kalsel, TNI, Gubernur Kalsel, serta beberapa SKPD Pemprov Kalsel. Gubernur Kalsel Sabirinor mengapresiasi kinerja Polda Kalsel dalam mendukung program pemerintah daerah. Ia berharap Polda Kalsel selalu dicintai masyarakat, khususnya di Banua. Semoga semakin dicintai rakyat dan salam presisi. Jajaran Polda Kalsel berkomitmen akan mendukung upaya pemerintah dalam menuju Indonesia Emas serta mendukung program pemerintah di daerah. Polda Kalsel sesuai dengan perintah dan petunjuk dari Mabes Polri, dalam hal ini Bapak Kapolri, kita harus mempersiapkan ke depan menuju Indonesia Emas 2045. Dengan demikian, polisi khususnya Polda Kalsel harus juga mempersiapkan diri untuk menyongsong. Usai upacara, Kapolda bersama unsur Forkopimda datangi Pasar Murah dan UMKM di bawah binaan Ketua Bayangkari Kalsel Linda Winarto dan Ibu Wakil Ketua Yeni Rosyanto Yuda. Dari Banjarbaru, M. Ahyar, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, pemerintah Kabupaten Tanah Laut memberikan penghargaan kepada 4 personel Polres Tala yang dinilai berprestasi di bidangnya masing-masing. Pemberian penghargaan itu berlangsung di sela-sela apel Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-78 halaman kantor Bupati Tala. Inilah suasana saat berlangsungnya apel HUT Bayangkara ke-78 yang berlangsung di halaman kantor Bupati Tala Senin pagi. Apel mengusung tema menuju Indonesia Emas ini, pejabat Bupati Tala Syamsi Rahman bertindak sebagai inspektur upacara. Pada apel ini diisi dengan penyerahan penghargaan kepada 4 personel Polres Tala yang dinilai berprestasi di bidangnya masing-masing. Selain itu, PJ Bupati Tala juga memberikan hadiah kepada peserta apel yang kebetulan berulang tahun pada tanggal 1 Juli dan anggota yang sudah mendekati pensiun. PJ Bupati Tala Syamsi Rahman mengatakan, kepolisian merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum bersama penegak hukum lainnya dalam menjaga keamanan dan kenyamanan berbangsa dan bernegara. Segenap unsur pimpinan mengucapkan selamat Hari Bayangkara 1 Juli 2024. Polri adalah suatu institusi kepercayaan negara dan bangsa untuk menjaga dan melindungi masyarakat. Hari Bayangkara ke-78 juga berpesan kepada seluruh masyarakat, tolong dukung kami, kita bersendiri kita semua, baik pemerintah maupun dengan masyarakat. Usai apel, acara dilanjutkan dengan ramah tamah di Aula Sarantang Saruntung, Sekretariat Daerah Tala, dan pemotongan tumpeng oleh PJ Bupati didampingi Kapolres Tanah Laut. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Mengarungi kompetisi Liga 1 musim 2024-2025,
PS Barito Putra meluncurkan skuad dan jersey baru. Informasi selengkapnya sesaat lagi hanya di seputar Ainus Kalsel. Julie people. Mereka nggak ada lawannya kalau udah ngomongin gosip. Alah semuanya. Udah tahu ya. Beda lagi sama yang kemarin-kemarin. Dada ini panas. Mau tahu informasi terupdate para selebriti? Ya cuma di sini. Gue tuh kalau ngomong ada-adanya gitu. Very professional. Sekian menit, sekian detik harus pas sesempurna mungkin. Gue pengen julid boleh nggak? Di Intense Reborn setiap hari pukul 13.30 live hanya di iNews. Satu nusa, satu bangsa, Satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka. Indonesia tercinta, Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua, dan berikan senyuman. Masih ada harapan di jalinan kasihnya. Dikatakan kalau Ivan dan Via sesungguhnya sudah menikah. Itu fitnah itu Mbak, jelas ini bukan Via. Iya emang bukan. Jangan kacang. Apapun keinginan virus akan dikabulkan oleh semua. terserah orang mau ngomong apa juga, saya mah udah capek. Julie people. Mereka nggak ada lawannya kalau udah ngomongin gosip. Alah semuanya. Udah tahu ya. Beda lagi sama yang kemarin-kemarin. Dada ini panas. Mau tahu informasi terupdate para selebriti? Ya cuma di sini. Gue tuh kalau ngomong ada-adanya gitu. Very professional. Sekian menit, sekian detik harus pas sesempurna mungkin. Gue pengen julid boleh nggak? Di Intense Reborn setiap hari pukul 13.30 live hanya di iNews. Talk show ringan namun berbobot bersama Ustadz Gaul. Hobi roda dua, apa jadi yang kedua? Membahas topik yang update bersama narasumber yang kompeten. Bahwa makin banyak kita di rumah, makin turun penularan. Plus quote yang cerdas, bijak, dan bernas. Kenapa keringet itu asin? Karena dalam perjuangan nggak ada yang manis. Ngobrol bareng Gus Miftah setiap Jumat pukul 9 malam. Dikatakan kalau Ivan dan Via sesungguhnya sudah menikah.
Itu fitnah itu Mbak. Wong jelas-jelas ini bukan via. Iya emang bukan. Jangan kacang pakai. Apapun keinginan virus akan dikabulkan oleh semua. Terserah orang mau ngomong apa juga saya mah udah capek. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah. Tegarkan langkahmu, hadapi semua. Dan berikan senyuman, masih ada harapan di jalinan kasihnya. Terima kasih pemirsa, tetap bersama kami. Mengarungi kompetisi Liga 1 musim 2024-2025, PS Barito Putra meluncing skuad dan jersey baru. Perkenalan itu dibalut dalam nuansa religi di halaman Masjid Sabilal Muhtadin, Banjarmasin. Manajemen PS Barito Putra menggelar launching squad dan jersey baru untuk mengarungi kompetisi Liga 1 musim 2024-2025. Acara perkenalan pemain dan kostum tim dibalut dalam suasana religi bersolawat di halaman Masjid Sabilal Muhtadin Banjarmasin akhir pekan tadi. Meski belum komplit, 28 pemain resmi diperlihatkan ke publik, termasuk 3 amunisi asing yang baru direkrut tahun ini. Sedangkan untuk jersey sendiri sedikit berbeda dari musim sebelumnya. Walau masih style Eropa, namun warna lebih cerah dan lebih elegan dengan logo sang founder mendiang Haji Abdus Samad Sulaiman HB dan Hajah Nur Hayati di bagian depan jersey. Dalam sambutannya di depan ribuan supporter serta warga Kalimantan Selatan, CEO klub Hasnuriadi Sulaiman menyampaikan, sepak bola menyatukan semua, tanpa ada perbedaan demi sebuah tujuan untuk mengharumkan nama Banua tercinta. Kita mengejar juara, tapi yang lebih penting ini harus jadi alat pemersatu kita semua. Persatuan dan kesatuan di atas segala-galanya. Tidak boleh ini mencerai-beraikan kita, tidak boleh ini mengkotak-kotakan kita. Olahraga, sepak bola harus mempersatukan kita. Musim ini tim Laskar Antasari banyak membongkar skuad, khususnya amunisi asing yang hanya mempertahankan Murilo. Manajemen segera melengkapi kuota pemain asing Asia sebelum penutupan jendela transfer awal musim. Well, tak sabar menunggu hasil racikan strategi Coach Rahmat Darmawan di lapangan hijau untuk musim ini. Dari Banjarmasin, Suhardian, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, jengkol merupakan bahan pangan yang cukup dikenal masyarakat Indonesia. Namun, kudapan ini diolah dan disajikan berbeda-beda di setiap daerah. Bagi orang Banjar, jengkol atau biasa disebut jaring ini disantap dengan cocolan bumbu tahi lala yang rasanya gurih dan manis. Kedai jengkol Hajah Fatimah atau lebih dikenal Jaring Dahlia, salah satu penjual jaring terlaris di Banjarmasin. Jaring atau kudapan jengkol di kedai ini punya tekstur yang lembut. Ditambah cocolan tahi lala dengan rasa manis dan gurih, menjadikan jaring yang dijual di kedai ini berbeda dengan penjual lainnya. Untuk mendapatkan tekstur yang lembut, jengkol di kedai ini lebih dulu direndam sehari semalam dalam drum berisi air.
Selain menjadikannya lembut, perendaman cukup lama itu untuk mengurangi bau jengkol yang bagi sebagian orang dirasa kurang sedap. Untuk jengkol yang dirasa sudah cukup direndam, kemudian dicuci dan direbus hingga 3 jam. Setelah itu jengkol yang sudah masak ditumbuk atau dipukul dengan palu kayu. Namun menumbuknya hanya sekali, hingga jengkolnya sedikit retak. Caranya ini juga agar jengkol tersebut lebih renyah dan lembut. Sedangkan tahi lala untuk cocolan jengkol dibuat dari santan kelapa yang dimasak sekitar 30 menit. Tahi lala di kedai ini berwarna putih bersih, rasanya gurih dan manis. Berbeda dengan penjual lainnya yang tahi lalanya berwarna kecoklatan. Bagi pembeli yang ingin menambahkan rasa pedas, kedai ini menyediakan merica yang bisa dicampur ke tahi lala untuk cocolan jengkol saat disantap. Setiap hari kedai jengkol yang buka sejak pagi ini tidak pernah sepi pembeli. Selain warga Banjarmasin, tidak sedikit pula pembeli dari luar daerah. Banget. Ya, kenapa sih jadi suka beli jengkol di sini? Lalanya enak. Terus yang kedua itu dia kan jengkolnya empuk ya, karena digeprek gitu, beda dengan yang lain. Terus juga nggak terlalu bau menurut saya ya. Sebenarnya dari orang tua ya, karena orang tua dulu sering ke Banjarmasin, terus kita juga sering dibawain. Jadinya kalau lagi pas tugas atau kegiatan di Banjarmasin kita buat oleh-oleh ke Jakarta. Oh, jadi buat oleh-oleh ya? Iya. Apa sih katanya yang jengkol ini katanya lebih enak? Mungkin cara pengolahannya ya, kalau kita di Jawa biasa disemur atau di balado atau di apa, kalau di sini kan sistemnya cocol tuh. Ya. Jadi dia kayak kalau orang Jawa bilang pakai areh ya, pakai bumbu santan gitu. Jadi rasanya lebih wah lah. Menurut Diana, anak dari pemilik kedai jengkol Hajah Fatimah, usaha keluarga ini dirintis neneknya sejak tahun 1970-an. Selain jengkol dengan bumbu tahi lala, ia juga menjual jengkol yang dimasak semur dan rendang. Dalam sehari, ia bisa menjual 1000 bungkus jengkol. Yang kami utamakan itu masakannya, dari jengkolnya tersendiri dan sama lalaannya juga, cocolannya. Ini paling jauh kemarin ada yang bawa ke Ausi, terus ke Mekah. Kalau untuk di sekitar sini, dekat-dekat sih Samarinda, Balikpapan. Di kedai ini untuk satu bungkus jengkol berisi 10 biji jengkol masak, dijual seharga Rp10.000. Harga itu sudah termasuk bumbu tahi lala untuk cocolan menyantap jaring dahlia yang dijamin punya rasa berbeda dari penjual lainnya. Dari Banjarmasin, Denny M. Yunus, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri seputar iNews Kalsel hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sesaat lagi kami akan bergabung dengan RCTI Jakarta. Saya Dini Hajara, tetap jaga kesehatan, selalu semangat, dan sampai jumpa. Julie people. Mereka nggak ada lawannya kalau udah ngomongin gosip. Alah semuanya. Udah tahu ya. Beda lagi sama yang kemarin-kemarin. Dada ini panas. Mau tahu informasi terupdate para selebriti? Ya cuma di sini. Dia tuh kalau ngomong ada-adanya gitu. Sekian menit, sekian detik harus pas sesempurna mungkin. Gua pengen julid boleh nggak? Di Intense Reborn setiap hari pukul 13.30 live hanya di iNews.